Hi Aries, welcome in my channel. This is Bonnie Tarot speaking. Kali ini saya akan membuat prediksi untuk Anda dan temanya kali ini berkah semesta untukmu ya. Kita akan melihat bersama apa berkah yang akan Anda terima selanjutnya. Dan prediksi ini adalah timeless, jadi kapan saja Anda melihat video ini maka masih berlaku untuk Anda ya. Untuk sebuah berkah, saya membuatnya timeless karena energi tidak bisa dipastikan ya. Namanya rezeki itu datangnya tidak pasti dan ini adalah rahasia semesta. Yang namanya keberkahan itu berkaitan dengan hal baik, hal positif ya. Rezeki. Jadi berkah semesta untukmu Aries, timeless. Berkah semesta untuk Aries. Oke. Wow. Ada Five of Pentacle, King of Cups, Queen of Pentacle, and then Ten of Pentacle ya. Saya akan ambil beberapa kartu lagi untuk membuka energi Anda. Ini ada Aries yang berdealing dengan sosok King of Cups ya. Dari water sign, bisa Pisces, Cancer, Scorpio ya. Wow. Ada Ten of Cups, ada sebagian besar ini adalah energi berpasangan ya, yang sudah memiliki pasangan, tapi ada juga yang single. King of Wands, Judgment, and then Five of Swords. Satu kartu lagi, Nine of Swords ya. Aries, berkah semesta untukmu ya. Saya melihat di past life Anda di masa sebelumnya ya, kamu pernah mengalami sebuah trauma dalam situasimu ya, dalam ada Nine of Swords di sini, yang mana mungkin hingga detik ini masih membuatmu kurang percaya diri dalam menjalani sebuah hubungan ya. Entah ini dari sisi keluarga ya, permasalahan keluarga atau hubungan ya. Yang pasti situasi ini membuatmu pernah mengalami depresi ya dalam hidupmu, dan terkadang kamu masih jadi pengalaman situasimu ini membuatmu hingga saat ini ya kurang, saya tidak bilang frustasi ya, tapi saya melihat kamu menjadikan pengalaman hidupmu sebelumnya menjadi sebuah pembelajaran ya yang sangat berharga. Dan di sini saya lihat kamu melampiaskan waktumu, melampiaskan semuanya ya untuk suatu hal yang lebih positif
ya, ada sosok King of Wands, Queen of Pentacle. Kalau dilihat dari energi Anda, kamu memfokuskan energimu untuk hal yang positif, untuk pengembangan hidupmu, terutama keuanganmu, ya. Walaupun sebenarnya kamu sangat mengharapkan suatu saat kamu akan memiliki sebuah keluarga yang utuh, ya, hidup bersama pasangan, ya, memiliki keturunan yang bahagia. Entah Anda ini Aries yang pernah berpasangan atau yang single, yang pernah mengalami break dalam hubungannya, ya, saya melihat di sini kamu belajar banyak dari past life-mu, ya, dan situasi itu membuatmu mengalami penderitaan yang mendalam, ya. Five of Pentacle. Kamu merasa hidupmu itu sangat serba, saya berat untuk mengucapkannya, ya. Kamu merasa secara finansial mungkin kamu pernah dirugikan, ya. Kamu merasa ya seperti jika kita tidak dianggap oleh orang lain, ya, merasa diremehkan, ya. Kamu banyak seperti meratapi nasib, ya, meratapi situasimu waktu itu, bahwa kenapa penderitaan ini begitu komplit, ya. Apa yang salah dengan saya, seperti itu, ya, Aries. So di sini memang ada perbedaan sosial, mungkin juga ada permasalahan finansial, ya, dan juga kamu terlalu fokus pada penderitaanmu saat itu, ya, entah saat ini yang sedang terjadi pada dirimu, itu membuat kamu seperti tidak menemukan arah, ya, seperti buntu, ya. Jadi jika saat ini mungkin kamu merasakan seperti sangat menderita, ya, dari segi keuangan, dari segi hidupmu, ya, kamu begitu ingin merubah situasimu, kamu ingin menjadi orang yang sangat stabil dalam hal finansial, ya. Itu terlihat dari Queen of Pentacle di sini, ya. Kamu sangat fokus pada peningkatan keuanganmu, ya, saat ini. Dan harapanmu untuk memiliki keluarga yang bahagia. Juga Ten of Pentacle di sini, ya, ini sebuah kebahagiaan yang lengkap, ya. Ten of Cup juga, Ten of Pentacle ini kamu mendapatkan angka 10, ya, 2 kali 10-10, ya. Artinya 1-1, ya. Ini adalah jawaban dari keberkahan yang akan kamu dapatkan, ya. Ini adalah berkah semesta untukmu selanjutnya, ya, Aries. Keinginanmu untuk memiliki sebuah keluarga yang bahagia itu akan terwujud. Kamu akan memiliki momongan, ya. Kamu akan hidup berkelimpahan, bahkan secara spiritual pun saya lihat kamu akan lebih baik, ya. Secara spiritual Anda cukup stabil, ya. Dan mengenai materi juga kelimpahan, ya. Untuk kedepannya sepertinya kamu akan lebih baik. Kalau saya bilang kamu tidak perlu khawatir, saya takutnya kamu salah persepsi, jadi tidak mau berusaha dan sebagainya, ya. Pastinya dari Ten of Pentacle ini kalau saya lihat bahwa untuk kedepannya berkah yang akan kamu dapatkan, kamu akan hidup berkelimpahan, ya, secara materi, bahagia bersama keluarga, ya. Kamu juga akan memiliki sebuah momongan atau keturunan, ya. Kamu juga memiliki hewan penjaga, ya. Spiritualitasmu juga akan membaik, ya, Aries. Ini adalah berkah semesta untukmu, tapi ada tapinya, Aries, ya. Semua tidak Anda dapatkan begitu saja, ya. Semesta ingin
kamu bisa keluar dari zona nyamanmu. Semesta ingin kamu menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih positive thinking, ya. Kamu harus bisa keluar dari situasimu saat ini. Kamu harus bisa lebih optimis, ya. Kamu harus bisa merubah arah, merubah situasimu, ya. Menjadi sosok King of Wands di sini, ya. Karena untuk kedepannya, kehidupanmu selanjutnya, kalau saya lihat, kamu akan lebih spiritual. Kamu memiliki jiwa pemimpin, atau Anda ini orang yang disungkani, ya. Orang yang memiliki pengaruh besar di sekelilingmu, entah ini di keluarga atau di tempat kerjamu, ya. Kamu juga adalah sosok pekerja keras, ya. Sepertinya semesta mendengarkan semua doa-doa Anda dan ingin dan mengabulkan semua impianmu, ya, yaitu memiliki kehidupan yang sempurna, ya. Tidak ada kesempurnaan dari manusia, tapi kalau Ten of Pentacle ini melambangkan kesempurnaan dalam hidup sepertinya, ya. Itulah yang akan kamu dapatkan ketika kamu berani keluar dari zona nyamanmu, ya. Kamu harus bisa merubah nasibmu, dan itu hanya Anda sendiri. Kamu juga harus bisa melawan semua rasa takut, melawan pikiran-pikiran negatifmu, ya. Kamu harus bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Ada satu kartu yang belum saya explain, yaitu Judgment, ya. Ada kartu karma di sini. Kenapa seakan penderitaanmu itu begitu lengkap, ya? Ada sebagian dari Anda yang sedang dalam masa pembayaran karma, ya, dan itu harus kamu lalui. Mau tidak mau kita harus menyelesaikan karma kita, ya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa luput dari karmanya, siapapun itu, ya, termasuk saya. Jadi ketika semesta ingin kamu membayar karma, maka kamu harus menyelesaikannya. Untuk merubah, untuk mempercepat, ya, menyelesaikan pembayaran karma, saran saya perbanyaklah berbuat kebaikan, ya, untuk mengurangi karma buruk kita, ya. Kartu Judgment di sini juga artinya Anda harus bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu harus bisa memaafkan dirimu sendiri, Aries, ya, atas semua hal yang pernah kamu lalui di past life-mu terutama, karena itu yang membuat hidupmu kurang mengalir, ya. Kamu juga harus bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakitimu, siapapun itu, ya. Kamu harus bisa memaafkan dirimu sendiri yang terutama, memaafkan orang-orang yang pernah menyakitimu, lepaskan semuanya, ya. Ini adalah kartu pengampunan juga, sebuah kartu kelahiran yang mana semesta ingin kamu bertransformasi menjadi jiwa yang lebih baik, lebih baru, ya. Dan sebelum itu kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri dulu, baru bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakitimu. Jika kamu hanya bisa berkata, aku sudah memaafkan mereka, orang-orang yang memaafkan aku, Bun, yang menyakiti aku, Bun, Kak, ya. Tapi di satu sisi, di satu hari, ya, kamu masih ingat, kamu masih kecewa, kamu masih sakit hati, bahkan kadang dendam. Itu namanya kamu belum berdamai dengan dirimu sendiri, ya. Kamu belum memaafkan. Makanya banyak orang yang gagal memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya karena mereka belum berdamai dengan dirinya sendiri. Memaafkan diri sendiri itu memang sangat perlu dan memang agak berat, ya, karena kata hatimu itu yang sesungguhnya, ya. Kebanyakan orang itu hanya di luar bicara, oke, saya baik kok sama dia, saya sudah nggak masalah, tapi hatimu bicara tidak, ya. Kadang-kadang orang itu lisan dan hatinya berbeda, ya, Aries. Jadi semesta ingin kamu menjadi jiwa yang baru, jiwa yang lebih baik, ya, melupakan hal-hal di past life-mu yang pernah kamu alami, apapun itu, ya, lepaskan semuanya, karena semesta ingin memberimu keberkahan. Berkah ini tidak bisa kamu terima ketika kamu masih dalam pengaruh past life-mu.
masih dalam pengaruh, kamu belum bisa memaafkan orang-orang, kamu belum bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Ibaratkan rumah, ketika rumahmu masih gelap, masih kotor, pintumu kamu tutup, maka rezeki itu tidak akan datang, ya, tidak akan masuk. Jadi Aries, untuk menerima keberkahan dari semesta ini, kamu harus bisa berdamai dengan dirimu sendiri, ya. Bersihkan hati, pikiran, dan jiwamu, ya. Dan ini sangat luar biasa keberkahan dari kesakitan, ya, yang pernah kamu alami. Karena memang biasanya semesta itu ketika akan mengangkat derajat seseorang, kita akan diuji dengan berbagai ujian, ya, berbagai ujian yang menyakitkan. Dan ini salah satunya kalau saya lihat, ya. Ini seperti proses pembayaran karma, ya. Entah energi ini sudah kamu alami atau belum, ini timeless, ya, don't worry. Setiap orang tidak sama. Kita akan lihat dari Numerologi oracle-nya, apa pesannya untuk Anda. Oke. Yang pertama, wow, it's time to release negativity, ya. Ada full moon in Scorpio di sini, ya. Saatnya bagimu untuk melepas hal-hal negatif dalam dirimu, Aries. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kamu memang harus berdamai dengan dirimu sendiri. Lepaskan hal-hal atau pikiran negatif, cara kamu berpikir lamamu, ya. Tidak ada gunanya menyimpan dendam yang berkepanjangan juga. Itu adalah penyakit hati yang membuat hidup kita mandek, ya. Cobalah untuk belajar berbesar hati. Jadi saatnya bagimu untuk melepaskan hal-hal negatif dalam dirimu, ya, dalam hidupmu. So, ada the answer unit are coming, ada full moon in Gemini, ya. Ini hal yang berkaitan dengan komunikasi, ya. Jadi akan ada sebuah jawaban, ya, yang kamu butuhkan itu akan datang. Jawaban atas semua permasalahanmu selama ini. Jika kamu memiliki pertanyaan kepada semesta, ya, kepada para penjagamu apapun itu, jawaban itu akan datang, ya, pada saat yang tepat. Terutama jika situasi hatimu sudah tepat, ya. So the world the real you, ya. Ada pesan bahwa semesta ingin kamu menunjukkan siapa sebenarnya dirimu, ya. Kalau menurut saya ini adalah energi Aries yang mana sebenarnya kamu ini orang yang penuh talenta, ya. Tapi mungkin selama ini kamu bersembunyi, kamu menutupi. Kamu tidak ingin banyak orang tahu. Jadi saatnya bagimu untuk keluar dari persembunyianmu. Saatnya bagimu untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, ya. Agar keberkahan dari semesta itu bisa datang kepada hidupmu di saat yang tepat, ya. Aries, ini adalah proses pembayaran karma, juga deep healing seperti masa transisi yang sedang kamu alami, ya. Dan endingnya luar biasa. Ketika kamu mampu melaluinya, maka semesta akan memberimu keberkahan yang luar biasa, ya. Jalan menuju keberkahan ini memang tidak mudah, ya. So, pesan ini agak deep di reading, ya. Jadi saya menggunakan 3 kartu sekaligus. Saya akan melihat dari sini. Wow, sorry. Wow, kenapa Aries agak emosional ini energinya?
Sepertinya Anda memang perlu deep healing ya, Aries. Energinya agak emosional ya. Karena fire sign ya guys. Fire sign ini nyamber energinya ya. Aries, kita akan lihat dari sini apa yang kamu dapatkan ya. Oke. Ya. Base cakra, cakra dasar ya. Ada cakra dasar, cakra mahkota, satu kartu lagi. Ada power animal. Oh wow. Semuanya keluar seperti pembacaan saya di awal ya. Base cakra ini adalah cakra dasar ya, berkaitan dengan semangat hidupmu ya, kemauanmu untuk merubah situasimu. Dan pesannya di sini lagi-lagi, choose only positive thought to describe your home, career, and finance, as your word determine your outcome. So Aries, semesta ingin Anda memilih hanya kata-kata ya atau pemikiran yang positif ya untuk menyusun rumah Anda, karir Anda, juga keuangan Anda ya. Jadi apa yang kamu pikirkan itu mempengaruhi hasil yang akan kamu terima ya. Jadi berhati-hati dengan ucapan, dengan pikiran. Ketika kamu berpikiran suatu hal akan terjadi dalam hidupmu, maka itulah yang akan terjadi. Semesta ingin kamu lebih memperkuat fondasi hidup ya, cakra dasar berkaitan dengan fondasi hidup ya. Cakra dasar ini berwarna merah, cakra pertama, yang mana sangat penting ya, karena cakra dasar ini cakra yang menopang 6 cakra mayor kita lainnya. Jadi ketika cakra dasar Anda lemah, maka semangat hidup Anda juga berkurang ya, kreativitasnya juga berkurang. Jadi cakra dasar ini berwarna merah ya. Anda boleh bermanifestasi dengan memperbanyak melihat warna merah ya. Inilah seperti the law of attraction, cara the law of attraction bekerja ya Aries. So agak berat ini energinya, sehingga dari tadi saya agak tersendat-sendat dalam pembacaan ya. So Aries, ada crown chakra ya. Setelah cakra dasar Anda mendapatkan cakra mahkota ya. Cakra mahkota ini berkaitan dengan koneksi Anda dengan Sang Pencipta itu sendiri ya. Cakra mahkota adalah cakra ketujuh ya, yang terletak di atas, paling atas ya. Di sini pesannya adalah pay attention to your ideas as they are message of true divine guidance. Send it answer to your prayer. So Aries, perhatikan ide Anda ya, karena itu adalah jawaban atau pesan secara langsung yang diberikan oleh divine guidance. Ini adalah petunjuk dari ilahi ya, petunjuk dari malaikat penjaga, karena malaikat penjaga Anda ini adalah utusan langsung dari ilahi ya, dari semesta ya. Dan Anda disarankan agar lebih memperhatikan pikiran Anda, ide Anda ya, yang mungkin tiba-tiba muncul. Itu adalah pesan yang diberikan langsung ya, untuk Anda melalui pikiran Anda, ide Anda dari semesta, atas jawaban dari doa-doa Anda selama ini ya.
Wow, ini energinya sangat positif. Jadi Anda adalah jiwa yang diberkati semesta. Ini juga merupakan sebuah berkah bagi saya karena tidak semua orang doanya didengar ya. Dan di sini doa Anda didengar ya, Aries. Anda harus lebih belajar bermanifestasi ke hal-hal yang positif ya. Anda harus lebih banyak memperhatikan ide Anda ya. Itu jawaban atas doa-doa Anda selama ini. Apa doa-doa Anda selama ini, Aries? So, yang terakhir di sini ada power animal. Ya, kekuatan hewan. Your animal spirit guide is a guardian to you, is helping you with this situation. Jadi Aries, spirit guide, animal spirit guide adalah hewan penjaga Anda ya. Saat ini ada hewan penjaga Anda yang membantumu dalam situasimu saat ini. Jadi bagi Anda Aries yang memiliki hewan piaraan ya, atau mungkin kamu sering didatengin oleh hewan yang sama ya, di waktu yang sering, mungkin kamu di jalan sering bertemu dengan kupu-kupu ya, atau sering ketemu dengan hewan lainnya dan kamu seperti melihat tingkahnya itu seperti menarik perhatianmu ya, seperti misalnya kucing ya, entah apapun itu, intinya di sini hewan yang mana seperti ingin menarik perhatianmu. Itu adalah hewan penjaga yang mana sedang ingin membantumu ya, memberimu petunjuk. Jadi perhatikan sekitar. Atau mungkin kamu sendiri memiliki hewan penjaga. Karena kalau saya lihat dari Ten of Pentacle tadi, ini sebuah lambang, sudah saya bilang bahwa sebuah lambang seperti kesempurnaan hidup ya, kebahagiaan keluarga ada ya, kebahagiaan secara materi ada, dan spiritualitas yang stabil juga ada ya. Dan di sini juga ada hewan penjaga seperti yang saya sebutkan di awal ya. So memang di sini kalau dari tadi saya rasakan energinya agak berat. Ini seperti energi Aries yang sudah spiritual ya, setidaknya sudah mengenal spiritual, yang mana Anda dalam fase masa transisi ya. Dan saran saya di sini, saya merasakan energinya agak berat ya. Ada hal yang berkaitan dengan cakra tenggorokan Anda. Saya sulit untuk menyampaikan pesan ya, tersendat-sendat. Tolong bersihkan cakra tenggorokan Anda ya, cakra dasar Anda, juga cakra mahkota Anda, agar hidup Anda lebih selaras lagi ya. So Aries, ini adalah keberkahan yang akan kamu dapatkan dari semesta ya, untuk kedepannya. From now, ini adalah timeless ya, kapan datangnya ini rahasia semesta ya. So menurutku ini adalah energi yang cukup positif. Kamu harus bangkit dan berdiri dengan segala perjuangan dan kesakitan untuk menuju ke sebuah kebahagiaan ya, dan ini perlu ya. So selamat berjuang Aries, thank you for watching, see you on next video.